Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, akhirnya bisa melihat wajah itu ya. Ya, semoga saya juga bisa lekas melihat wajah anak-anak saya di kelas 7F, 7G, 7H, 7I, 7C. Terima kasih. Oke, sebelumnya perkenalan dulu, mungkin ada yang belum kenal. Jadi nama saya Esi Sulis Setiarini. Jadi kalian bisa memanggil saya Esi. Bu Esi ya biasanya ya kalau panggil ya. Oke, jadi pada kesempatan kali ini Ibu akan sharing ke anak-anak bab selanjutnya. Jadi kemarin Ibu memberikan resume kepada anak-anak itu mulai bab 2 ya. Jadi klasifikasi makhluk hidup kemarin ada klasifikasi, ada kunci dikotomi, ada kingdom, 5 kingdom ya. Kemudian kalau tidak salah kemarin sudah sampai di kingdom lantai atau di kingdom tumbuhan. Jadi kita lanjut materi. Nah, jadi sebelum kita masuk ke sekarang kan berarti kita masuk kingdom animalia ya atau hewan, dunia hewan. Nah, 5 kingdom kemarin tuh apa aja sih? Kalau kalian ingat? Iya. Jadi 5 kingdom aja nih. Semoga anak-anak semua masih ingat. Jadi 5 kingdom kemarin ada Monera, ada Protista, Bumi, Plantae, Animalia. Jadi ada Monera, Protista, Bumi jamur, Plantae itu tumbuhan, Animalia itu hewan. Jadi jangan lupa ya. 5 kingdom ada Monera, Protista, Bumi, Plantae, dan Animalia. Nah, kalau Monera itu dia bersifat prokaryotik, kalau Protista itu dia eukaryotik. Nah, kalau Bumi itu dia mempunyai hifa. Kemarin ya jadinya itu. Kemudian apalagi ya? Nah, kalau untuk contoh-contohnya itu sepertinya kemarin juga sudah resume. Oke, saya langsung ke jamur ya juga ya. Jamur. Jamur itu dia tidak memiliki klorofil, jadi bersifat heterotrof. Heterotrof itu memerlukan makanan dari luar, kemudian hidup saprofit atau parasit, kemudian tubuhnya tersusun benang-benang halus atau yang disebut hifa. Ini bersifat saprofit atau parasit. Kalau saprofit itu berarti dia makannya itu dengan menguraikan makhluk hidup yang lain. Kan gitu ya, kalau jamur misalkan di kalian membeli roti tawar gitu kan, lama kelamaan kalau tidak dimakan itu akan berjamur. Jadi artinya itu roti kalian itu menjadi makanan bagi jamur gitu ya. Makanya jamur bersifat saprofit, juga parasit. Jadi dia apa istilahnya memakan yang bukan haknya, gitu ya. Nah, misalkan apa sih jamur parasit itu? Jamur di kulit, kalau kalian punya. Mudah-mudahan enggak ya. Oke, itu untuk jamur. Nah, ini contohnya. Jadi, jamur itu ada yang bersifat mikroskopik, ada juga yang bersifat makroskopik. Jadi, kalau mikro, itu tidak dapat dilihat dengan mata telanjang. Kalau makro, itu bisa dilihat. Misalkan jamur merang, jamur kuping, ya, jamur-jamur yang sering kalian makan mungkin di rumah dimasakin ibu, dimasakin jamur. Tuh, itu namanya jamur makroskopis. Kalau jamur mikroskopis itu contohnya ragi. Kalau misalkan buat tape, nah itu kan pakai ragi. Ya, nah ini contoh-contohnya. Nah, gambar-gambarnya ini ada ragi. Jadi ragi karena dia bersifat mikroskopis, jadi hanya bisa terlihat melalui mikroskop dengan bantuan mikroskop gitu ya. Kemudian ada jamur kayu. Nah, mungkin ini ada di daerah lingkungan rumah kalian ya. Ada kayu yang apa namanya sudah lama ditebang kayak gitu, apa kayu yang dibiarkan begitu saja terus tumbuh jamur seperti ini. Kemudian ada jamur tiram. Nah, ini siapa yang makanan kesukaannya ada jamur tiram? Ayo, apa? Ayo juga. Oke.
pelantai atau tumbuhan, kemarin juga sudah ya. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Jadi tumbuhan atau pelantai itu dibagi menjadi ini. Ada tumbuhan lumut, ada tumbuhan paku-pakuan, sama ada tumbuhan biji. Nah, kalau lumut itu dia tidak bisa dibedakan akar, batang, dan daunnya. Kemudian batang dan daunnya sederhana. Nah, tumbuh di tempat yang lembab dan akarnya rizoid, jadi akarnya hanya akar semua aja dan tidak memiliki pembuluh film dan phloem. Jadi ini pembuluh angkut. Jadi kalau di lumut itu dia belum punya pembuluh angkut. Ini ya contohnya ya, ada lumut hati, ada lumut gambut. Yang selanjutnya ada paku-pakuan. Jadi kalau misalkan di daerah kalian itu masih ada masih ada sungai gitu ya, biasanya paku-pakuan itu hidup di sekitar situ. Nah, kemudian di sini kan dapat dibedakan akar, batang, daun. Nah, akarnya berupa rizoid atau akar semu. Kemudian memiliki spora untuk berkembang biak. Nah, kalau paku-pakuan itu sudah memiliki pembuluh angkut atau pembuluh xilem dan lem. Dimanfaatkan untuk tanaman hias atau sayuran. Nah, ini contohnya ya. Kan ada kan di sekitar rumah kalian mungkin, atau yang saya bilang tadi di sungai, mungkin kalau di sekitar kalian masih ada sungai. Nah, kalau tumbuhan biji itu ada tumbuhan biji itu dibedakan jadi dua, jadi tumbuhan biji terbuka dan tumbuhan biji tertutup. Biji tertutup itu dibagi menjadi dua lagi, itu monokotik dan dikotik, itu ya. Kemarin sudah dicatat. Oke. Selanjutnya kita langsung saja ke dunia hewan atau animalia. Nah, jadi dunia hewan ini dibedakan menjadi dua, avertebrata atau invertebrata dan vertebrata. Jadi kalau avertebrata itu dia tidak memiliki tulang belakang. Kalau vertebrata itu memiliki tulang belakang. Gitu ya. Nah, untuk kingdom animalia, jadi invertebrata atau yang tidak memiliki tulang belakang, di sini ada berapa ini? Ada yang pertama Porifera, Coleoptrata, cacing pipih, cacing gilik, cacing tambang, moluska, arthropoda, dan echinodermata. Ini untuk invertebrata atau yang tidak memiliki tulang belakang. Nah, seperti ini ya. Gambarnya bisa kalian lihat. Ini untuk cacing gilik, cacing perut, ada cacing tanah, ada cacing pipih atau planaria. Nih, cacing di perut. Oke ya, yang kedua, yang selanjutnya ada moluska atau hewan lunak. Tubuh lunak banyak mengandung lendir, tubuh terbungkus oleh mantel atau cangkang dari zat kapur. Nah, contohnya ini. Ada gurita, ada geri, apa namanya, yo. Kalau kalian suka lihat pongpot ya, ada geri di sini. Kemudian lanjut lagi ke arthropoda atau hewan berbuku-buku. Jadi tubuhnya bisa dibedakan kepala, dada, sama perut. Matanya majemuk. Kemudian 1000 mata kecil yang berbentuk segi 6 atau mata faset. Contohnya apa sih arthropoda ini? Nah, ini ada apa? Ada kaki 1000, kemudian belalang, ada laba-laba, dan lain sebagainya. Jadi kalian nanti bisa nyari sendiri ya. Selanjutnya, ini untuk metamorfosis kupu-kupu. Ada larva, pupa, kemudian dewasa. Oke, yang terakhir ada echinodermata. Echinodermata contohnya ada bintang laut, petrik, ada teripang, ada landak laut, ada sea urchin.
Nah, sekarang lanjut ke vertebrata. Jadi vertebrata itu dibagi menjadi 5 ya. Ada Pisces, amfibi, reptil, aves, dan mamalia. Jadi bagi yang tanya, kita manusia masuk kemana sih Bu? Kok nggak ada di Lima Kingdom? Jadi kita itu masuknya di mamalia, masuknya di dunia luar, gitu ya. Ya, yang pertama ada Pisces, ikan. Tubuhnya ditutupi fisik yang berlendir, alat geraknya sirip, bernafas dengan insang. Nah, itu Pisces atau ikan. Nah, ini ada ikan apa aja nih? Hiu, pari, dan lain sebagainya. Lanjut amfibi. Amfibi itu hidup di 2 habitat, ya kan? Kemudian bernapas dengan paru-paru dan kulit, karena dia kan hidup di 2 habitat ya. Jadi semisal dia hidup di darat, dia bernapas dengan paru-paru. Selanjutnya ini contohnya ada salamander, ada katak. Kemudian ada reptil, bernapas dengan paru-paru. Alat geraknya kaki atau perut. Jadi hewan melata. Kalau kita kenal reptil, contohnya ada kura-kura, ada aligator, ada kadal, ada ular. Kemudian ada aves. Aves itu burung gitu ya. Nah, kalau burung itu dia bernafasnya dengan paru-paru. Kemudian memiliki sayap. Tubuhnya ditutupi bulu. Posisinya ovipar atau bertelur. Nah, ini ada penguin. Jadi jangan salah, penguin itu termasuk di burung atau aves. Ada burung flamingo, ada emu. Selanjutnya, yang terakhir ada mamalia. Jadi mamalia itu tubuhnya ditutupi rambut. Kemudian alat geraknya kaki. Bernapas dengan paru-paru, memiliki kelenjar susu. Kemudian berkembang biak dengan vivipar atau melahirkan. Contohnya apa aja ini? Ada simpanse, ada orangutan, ada gorila, ada kita juga. Kita kan juga sebagai mamalia ya. Ada kanguru, banyak sekali ya. Oke, sepertinya sudah selesai untuk bab yang ini. Jadi pada pertemuan kali ini kita tutup dulu sampai sekian. Semoga bermanfaat untuk anak-anak semuanya. Jadi jangan lupa untuk pertemuan ke-9 ini di resume nanti akan ada pertanyaan dari saya. Kalian bisa jawab pertanyaan singkatnya atau kuisnya. Jangan lupa terus belajar. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.